Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Offering AB mata kuliah praktikum fisika modern akan mempresentasikan hasil percobaan interferometer Michelson. Pertama, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Maya Setiaputri, yang kedua, M. Fauzan Windra Rahmawan, dan yang ketiga, M. Hanif Murtado. Baik, tujuan dari praktikum. Tujuan dari praktikum interferometer Michelson yaitu yang pertama, memahami cara kerja interferometer Michelson. Dan yang kedua, mengukur panjang gelombang sinar laser HENE. Alat dan bahan. Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam percobaan ini yaitu 1. Satu set interferometer Michelson. Set peralatan interferometer Michelson terdiri atas half mirror, movable mirror, stationary mirror, dan vernier. Yang kedua laser HENE, dan yang ketiga layar putih atau kertas. Berikut disertakan beberapa gambar dari alat dan bahan yang dibutuhkan dalam percobaan ini. Terdapat beam splitter, lensa positif, layar putih atau kertas putih, cermin, serta mikrometer. Selanjutnya adalah langkah kerja. Pertama, menyalakan sumber cahaya sehingga muncul sinar merah. Yang kedua, menempatkan lensa positif di ujung sumber cahaya. Yang ketiga, cahaya akan dipantulkan ke layar dan diteruskan ke cermin. Cahaya dari cermin akan dipantulkan menuju ke layar. Keempat, mengamati pola interferensi yang berbentuk cincin pada layar sesuai dengan pergeseran cermin. Satu periode dapat berupa gelap terang gelap atau satu periode dapat berupa terang gelap terang. Baik, saya akan lanjutkan presentasi kelompok kami. Kemudian adalah set percobaan. Berikut adalah gambar set percobaan kami. Paling kiri terdapat laser. Laser ini berfungsi untuk sebagai sumber cahaya pada percobaan kami. Sumber cahaya tersebut akan tertunjuk ke arah half mirror atau beam splitter. Half mirror atau beam splitter ini berfungsi untuk membias dan memantulkan cahaya. Dalam arti 50% dari cahaya akan tembus, manakala 50% akan pantul ke stationary mirror. Stationary mirror M1 atau kaca stasioner M1 berfungsi sebagai kaca, yaitu untuk memantulkan cahaya. Kemudian pada pojok kiri atas ada movable mirror M2 atau kaca yang bisa digeser. Kemudian terakhir adalah vernier. Vernier ini untuk menggeserkan sudut kemiringan movable mirror M2. Berikut adalah data percobaan kami. Kami bersepakat untuk mengukur sebanyak 10 kali untuk data percobaan kali ini. M2 adalah posisi awal kaca bergerak 2. M2 aksen adalah pergeseran sebanyak mikrometer bagi kaca bergerak 2. Dan N adalah periode bagi gelombang cahaya. Setelah mendapatkan hasil data tersebut, kami kemudian maju ke metode analisis data. Kami menghitung pergeseran cermin S sebagai rumus berikut. S sama dengan 2 dalam kurung netral, M2 aksen dikurang dengan M2. Kemudian kita menggunakan ralat kuadrat kecil seperti berikut. Rumus A, rumus B, rumus SY, rumus SA, dan rumus SB. Kemudian kami juga menghitung panjang gelombang lambda, yaitu dengan menggunakan rumus pergeseran cermin tadi dibagi dengan periode. Setelah melakukan analisis data, kami memperoleh hasil perhitungan berikut. Berikut adalah data pengamatan beserta hasil perhitungan bagi pergeseran cermin S. Bukan itu saja, kita juga peroleh hasil hubungan antara perubahan terang gelap terang atau periode N
dan pergeseran cermin S dalam bentuk ralat kuadrat terkecil, seperti yang ditunjuk pada tabel berikut. Secara singkat, dari hasil perhitungan itu diperoleh yaitu 1. Nilai SY sebanyak 3,2465 kali 10 pangkat min 7, ditemukan nilai A sebesar 7,02 kali 10 pangkat min 7 plus minus 2,16 dikalikan 10 pangkat min 7 dengan relatif sebesar 30,81% atau 4 angka penting. Sedangkan nilai B yaitu sama dengan sebesar 7,3696 kali 10 pangkat min 7 tambah kurang 6,5873 kali 10 pangkat min 9 dengan relatif sebesar 0,8939% atau 4 angka penting. Berdasarkan data tersebut, dihasilkan persamaan berikut yaitu Y sama dengan 7,02 kali 10 pangkat min 7X ditambah 7,3696 kali 10 pangkat min 7. Oke, sekarang saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini ada grafik hubungan antara perubahan gelap terang atau N dan pergeseran cermin S. Hubungan antara perubahan gelap terang dan pergeseran cermin S bisa dilihat dari grafik yang ada di slide ini. Grafik ini menunjukkan bahwa hubungan antara S dengan N membentuk grafik yang linear. Yang artinya semakin besar pergeseran cermin, maka semakin banyak perubahan N yang terjadi. Selanjutnya ini adalah data pengukuran dan perhitungan panjang gelombang melalui persamaan lambda sama dengan S per N sama dengan 2 dikali M2 aksen min M2 dibagi dengan N. Disajikan hasil datanya sebagai berikut. N awalnya 5 dan terakhir sebanyak 53 dengan rata-rata 28,9. Dan S yang pertama 0,000004 dan yang terakhir 0,0004. Maaf, S yang terakhir 0,00004 dengan rata-ratanya 0,000022. Dan data lambda yang pertama adalah 0,000008 dan lambda yang terakhir 7,5471 dikali 10 pangkat min 7 dengan rata-rata lambda sebesar 7,7248 dikali 10 pangkat min 7. Kesimpulan yang dapat ditarik dari praktikum ini adalah dalam percobaan interferometer Michelson dapat ditemukan nilai pergeseran cermin atau S dengan menggunakan rumus S sama dengan 2 dikali M2 aksen min M2. Dari data yang kami miliki didapatkan rata-rata S sebesar 0,000022 meter. Lalu dapat ditemukan pula ralat kuadrat terkecil serta hubungannya dengan perubahan terang gelap terang atau N. Dengan nilai A sebesar 7,02 dikali 10 pangkat min 7 plus minus 2,16 dikali 10 pangkat min 7 dengan relatif 30,81%, 4 AP. Dan nilai B sama dengan 7,3696 dikali 10 pangkat min 7 plus minus 6,5873 dikali 10 pangkat min 9 dengan relatif 0,8939%, 4 AP. Selanjutnya tugas. Jadi pertanyaan yang ditanyakan adalah hitung panjang gelombang dari cahaya laser HENE yang digunakan dalam percobaan interferometer Michelson berdasarkan data yang diperoleh dan ralat hitungnya.
Jawabannya, berdasarkan data yang kami peroleh diketahui. Yang pertama, rata-rata pergeseran cermin atau S sama dengan 0,000022 meter. Yang kedua, rata-rata perubahan terang gelap terang atau N sama dengan 28,9. Yang ketiga, rumus panjang gelombang atau lambda sama dengan S per N. Sehingga didapatkan panjang gelombang HENE sebesar 7,7248 dikali 10 pangkat min 7 meter. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.